Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa PA reading lagi dengan mengambil tema apa yang ada di dalam pikiran dia saat ini. Sekali lagi, apa yang ada di dalam pikiran dia saat ini. Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, mari kita bahas di sini, tapi perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate untuk diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Atau bisa jadi juga, energi yang terbaca oleh saya adalah energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke? Jadi, mohon bijaksanalah dengan bacaan saya ini. Dan namanya readingan general, ya tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, ya tinggal kalian cocokkan sendiri dengan situasi dan kondisi kalian atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya. Juga boleh, ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, itu juga diperkenankan. Sesempatnya kalian saja. Dan genderless itu adalah tidak terbatas oleh gender, ya. Alias yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak juga, ya. Siapapun diri kalian. Nah, di sini ada 3 deck, 1, 2, 3 dari kiri ke kanan, ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian, sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan kalian. Baik itu mantan, gebetan, orang yang sedang PDKT dengan kalian, pacar kalian, suami kalian, istri kalian, itu juga boleh ya. Siapapun itu, boleh lebih dari satu ya. Nah, kalau kalian masih bingung di dalam memilih ketiga deck tersebut, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa penyampaian. Yakni, bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys, ya. Mohon dukungannya juga. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys, ditunggu gerak cepatnya, karena siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke? Maka, mohon gerak cepatnya, jangan kalian buang-buang waktu lagi, jangan kalian tunda-tunda lagi. Sekarang juga langsung order, charter, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke guys, ditunggu ya. Saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 1. Apa yang ada di dalam benak pikirannya saat ini atau apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Man holding a heart. Oke. Man holding a heart. Pria yang membawa hati, ya.
Bisa jadi orang yang kalian dealingkan ini sedang jatuh cinta, ya. Tapi jatuh cinta kepada siapa? Bisa jadi kepada kalian. Atau kalau misalnya ini adalah orang yang sedang PDKT dengan kalian, berarti orang ini yang sedang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya mendekati kalian. Oke, man holding a heart. Ibaratnya cintanya sedang bersemi ya, sedang bertumbuh ya di dalam pikirannya ya. Dan man holding a heart juga mengatakan bagaimana caranya agar dia bisa menembak kalian. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Apa yang ada di dalam pikiran dia saat ini, atau apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Man Holding a Heart. Oke. Saya tarik kartunya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. The Great Bear. Oke. Ini adalah zodiak Scorpio. Knight of Stone. Zodiak Virgo. Nine of Vessel. Oke, Nine of Vessel ya. Ini adalah zodiak Pisces. Keempat, Four of Bows. Zodiak Aries. Page of Vessel. Cancer, Scorpio, Pisces. 3 zodiak sekaligus. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat buat diri kalian. Oke. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Man Holding a Heart. Sebentar ya. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Soul Flame ya. Rediscover a lost part of yourself. Experience relationship harmony and healing. Experience, pengalaman ya. Dari relationship ya, keharmonisan relationship dan healing. Rediscover a lost part of yourself. Ya, diperbaiki ya segala bagian dari diri kalian yang pernah hilang sebelumnya. Oke. Ini ada 2 chapter skenario yang ketangkap oleh saya. Bisa jadi dia sedang ingin menembak seseorang. Oke. Dia sedang ingin menembak seseorang, atau dia sedang ingin mendekati kalian. Oke, untuk mengesahkan, untuk meresmikan hubungan ini bersama kalian. Ada Four of Bows ya. Dia memikirkan kayak gimana caranya, yang pastinya di sini, di dalam pikirannya tersebut, dia telah memutuskan The Great Bear ya, atau Judgment. Dia telah membuat keputusan untuk pelan-pelan ya, maju secara perlahan-lahan, secara berhati-hati, mungkin kepada kalian ya. Karena saya merasakan di sini, kalau misalnya dia melangkah maju kepada orang lain, maka dia tidak mungkin melangkah majunya secara pelan-pelan. Oke?
Dia melangkah maju secara pelan-pelan itu sudah pasti mungkin untuk diri kalian, ya. Terutama kalau misalnya kalau mayoritas beberapa orang dari kalian yang nonton video saya ini berzodiak Pisces, ya, sudah pasti, ya, ini dia akan maju kepada kalian. Oke, dia ingin pelan-pelan membuat kalian terbuai, membuat kalian merasa nyaman dulu, ya kan? Barusan setelah kalian nyaman, ya, dia menembak kalian dengan meresmikan, ya, hubungan ini bersama kalian atau mengesahkan lagi hubungan ini bersama kalian. Page of Vessel, ya, menawarkan sebuah peluang atau kesempatan atau menawarkan sebuah cinta kepada kalian. Tapi yang saya rasakan di sini ini bukanlah sebuah cinta yang baru, ya. Bukan cinta yang baru yang saya rasakan di sini, melainkan, ya, cinta ini ya sudah pernah terjadi sebelumnya, tapi entah kenapa, ya, apa yang terjadi pada kalian sebelumnya, ya kan, apakah orang ini pernah meninggalkan kalian, karena di sini keputusan yang dia buat, ya, berupa meminta maaf juga, ya, meminta maaf. Berarti itu mungkin saja kepada kalian, ya. Kalau misalnya kepada orang baru, apa yang mesti dia minta maaf? Oke, berarti kepada orang lama. Kepada kalian. Bisa kalian mengerti kan? Makanya dia melangkah majunya secara berhati-hati, secara pelan-pelan, karena Knight of Stone ini langkah majunya ini, ya, selangkah demi selangkah secara pelan-pelan, ya. Pelan namun pasti, ya. Begitu dia datang kepada kalian, maka dia akan langsung beristirahat di sisi kalian, setia dengan kalian, bahkan bisa jadi, ya, kalau misalnya hubungan kalian pernah break sebelumnya, pernah putus sebelumnya, maka mungkin kedatangan dia kali ini mungkin saja akan langsung mengajak, bukan hanya sekedar mengajak kalian berhubungan pacaran lagi, tapi mungkin langsung mengajak kalian menikah, ya, karena ada kartu Four of Bows, ya. Ataupun misalnya kalau kalian sudah pernah menikah sebelumnya, maka entah mantan suami atau istri kalian, bisa jadi dia kembali lagi kepada kalian dengan sesuatu yang lebih solid, sesuatu yang lebih memastikan. Dia menawarkan perasaan cinta tersebut kepada kalian. Tapi sebelum dia menawarkan cinta itu kepada kalian, ya, dia melangkah maju secara hati-hati. Bisa kalian mengerti kan? Tujuannya, ya, jangan sampai kalian marah, jangan sampai kalian tersinggung kepada dia. Dan di sini ada kartu The Great Bear, ya. Selain keputusan yang dia buat, ya, The Great Bear ini juga adalah ingin meminta maaf, ya. Berarti ada kemungkinan yang dia datang itu adalah kepada kalian. Kalau kepada orang baru, ya, sekali lagi, ya, apa yang mesti dia minta maaf? Oke? Kemudian sarannya di sini ada Soul Flame, ya. Soul Flame ini, ya, ibaratnya kalian memiliki koneksi soulmate dan juga twin flame, ya, dengan dia, ya. Mungkin selama kehilangan dia itu, kalian merasa ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kalian, di dalam dunia kalian, ya. Makanya kalian disuruh, ya, healing dulu, ya, healing dulu, sembuhkan dulu, bebaskan, ya, pikiran kalian dari rasa sakit hati, bebaskan pikiran kalian dari rasa dendam dulu, ya, diperbaiki, diperubahin dulu, ya, dipermak dulu semua bagian-bagian dari diri kalian yang pernah terhilang sebelumnya oleh orang ini, supaya saat dia kembali, ya, kalian akan merasa lengkap, experience relationship harmony, ya, pengalaman, ya, keharmonisan dari hubungan relationship ini, ya, kalian mesti sembuhkan lagi kembali. Bisa mengerti kan apa yang saya sampaikan? Berarti benar, ya, dia datang kepada kalian, disuruh kalian jangan menaruh dendam, jangan marah kepada dia lagi. Mungkin dia telah menyesal sehingga ingin meminta maaf kepada kalian. Jangan kalian ungkit-ungkit lagi masa lalu, oke? Jangan, ya, disuruh kalian, intinya bukakan pintu maaf lah, ya, untuk orang yang kalian dilingkan ini. Mau terima dia atau tidak, ya, itu urusan kalian. Tapi yang pastinya, ya, maafkan dia dulu, ya. Selanjutnya, ya, urusan kalian, oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama, ya.
Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja, agak simple ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama. Kalau misalnya antri pun saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari 3 hari. Ya, semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So, jangan buang-buang waktu lagi, jangan tunda-tunda lagi, segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who P and Tuesday number 2. Apa yang ada di dalam pikirannya saat ini atau apa yang sedang dia pikirkan saat ini? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Door to Romance. Door, ya, pintu. Pintu itu adalah simbol dari sebuah peluang, sebuah harapan, sebuah kesempatan, ya. To romance, pintu untuk sebuah keromantisan, pintu mencari sebuah peluang yang terbuka untuk mendapatkan sebuah cinta, ya, dari seseorang. Siapa orang itu, ya, saya tidak tahu, ya. Tapi kalau misalnya orang ini sudah kalian kenal, ya, mungkin saja ini ada kaitannya dengan diri kalian. Oke. Nah, kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who P and Tuesday number 2. Apa yang ada di dalam pikirannya saat ini atau apa yang sedang dia pikirkan saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Door to Romance. Saya tarik kartunya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. Three of Cups. Ini zodiak Cancer. The World. Oh, hasilnya tidak begitu bagus ya guys ya. Ini adalah zodiak Capricorn. Nine of Swords. Oke. Di sini adalah zodiak Gemini. Zodiak Cancer untuk zodiak Cancer untuk The Chariot. Six of Wands. Ini bukan orang lama ya guys ya. Six of Wands ini zodiak Leo ya. Melainkan ini orang mungkin sedang PDKT ya. Sedang PDKT dengan kalian atau masih belum resmi jadian kepada kalian. Oke. Kita lihat saran dan pesannya dulu untuk memastikan ya kepada siapa dia tertuju ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and solution for us who P and Tuesday number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu Door to Romance. Oke.
Saya tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. White Eagle Ancestor Spirit, ya, roh para leluhur. Connect to your lineage, ya, garis keturunan, lineage. Oke. Terkoneksilah dengan garis keturunan, ya. A family wound or pattern can be healed now. Segala luka-luka, ya, yang disebabkan oleh corak-corak atau tradisi-tradisi dari keluarga secara turun-menurun, ya, akan terhenti sekarang juga, akan tersembuhkan mulai dari saat ini juga. Oke, berarti mungkin, ya, ada kemungkinan ini orang, ya, barusan PDKT dengan kalian, ya, tapi orang ini masih dalam konteks berteman dengan kalian, ya. Di sini ada kartu Three of Cups, ya. Itu bagi kalian yang sedang PDKT. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang sudah jadian, ya, kalian bertanya, ini orang, berarti hati-hati, ya. Kalau untuk kalian yang sudah berpasangan, ya, ada indikasi kalau dia akan membuka pintu cabang lagi untuk orang lain. Oke? Karena ada kartu The World, ya. The World ini adalah simbol dari petualangan. Oke? Petualangan yang dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke? Tapi kalau kalian misalnya masih single, ya, dan orang ini, ya, masih dalam proses PDKT dan belum jadian kepada kalian, berarti itu sangat bagus, ya. Berarti orang ini sangat memikirkan kalian, ya. Dia siang dan malam tidak bisa tidur, ya. Dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ada kartu Nine of Swords, ya. Setiap hari, setiap malam dia terus memikirkan kalian. Mungkin, ya, dia masih dalam konteks berteman dengan kalian, tapi untuk menembak kalian, ya, mungkin dia bingung. Di sini ada kartu The Chariot. Rasanya dia ingin maju kepada kalian, ingin, ya, di dalam pikirannya itu kayaknya sudah memberontak, ya. Sudah memberontak, suruh dia cepat, ya, maju, ya, kepada kalian, menangkan hati kalian. Oke, karena di sini ada kartu Six of Wands, ya. Menangkan hati kalian. Ada victory atau kemenangan. Kalau kalian masih dalam proses PDKT, ya, saya rasa dari kartu Six of Wands ini kalian bakalan bisa jadian dengan orang yang kalian dealingkan ini. Oke? Dan kalau misalnya kalian yang sudah berpasangan dengan orang ini sudah menikah terlebih-lebih, ya, maka berarti orang ini, ya, berusaha untuk mencuri perhatian orang lain di luaran sana. Oke? Dua opsi yang berbeda, ya. Yang kayaknya saling bertolak belakang, ya. Kenapa? Ya, dia berusaha untuk mencari perhatian dari orang lain, membukakan pintu cabang kepada orang lain, karena kepada kalian di dalam pikirannya itu kacau balau terus, ya. Ribet rasanya di dalam pikirannya itu kalian orang yang selalu menciptakan masalah bagi diri dia. Itu untuk beberapa orang yang sudah memiliki pasangan atau orang yang sedang berdealing dengan orang yang, ya, sudah resmi menjalin hubungan dengan kalian, ya. Tapi kalau misalnya kalian masih single, ya, berarti orang ini, ya, selalu memikirkan kalian. Dan orang ini akan datang kepada kalian dengan sesegera mungkin, tapi dia masih bingung. Oke? Dia masih bingung kayak gimana caranya, mau cara menembak kalian itu mesti kayak gimana. Yang pasti intinya bagaimanapun caranya, ya, dia mesti memenangkan hati kalian. Tidak boleh sampai dia kehilangan kalian, karena di sini ada kartu 9 pedang. Kalian sudah terlalu membekas di dalam pikirannya, sehingga membuat pikirannya itu kacau balau, carut marut, ya. Tidak bisa tidur di malam hari, selalu terpikirkan kalian. Bersama di saat teringat kalian, dia merasa, ya, sangat nyaman, ya, sangat nyaman. Ibaratnya dia telah menemukan dunia dia sendiri, ya kan? Dan dia merasa bahagia, ya, saat bersama kalian. Itu bagi kalian yang single, ya. Dua opsi yang berbeda, tinggal kalian cocokkan. Oke? Three of Cups, yang pastinya orang ini ingin bertemu dengan kalian secara langsung, face to face, ya. Pertemuan untuk mendapatkan kenyamanan untuk beradaptasi satu sama lain, ya. Untuk lebih mengenal kalian lebih baik, ya, untuk merasa nyaman saat berada di dekat kalian.
supaya untuk lebih meyakinkan dirinya untuk memenangkan hati dan perasaan kalian. Kemudian di sini ada kartu Ancestor Spirit ya, sebagai saran dan pesan untuk diri kalian. Mungkin saya merasakan kalau beberapa orang, tidak semuanya ya guys, beberapa orang yang menonton video saya ini mengalami problema ya di dalam mencintai seseorang. Mungkin kalian selalu merasa cinta kalian ini gagal dan gagal terus ya, sehingga kalian tidak begitu berani membukakan hati dan pikiran kalian. Tapi di satu sisi kalian terhadap orang ini juga memiliki perasaan cinta juga. Untuk menerima dia mungkin kalian itu agak merasa takut. Oke? Karena apa? Mungkin saja beberapa orang dari kalian ya ada karma dari masa lalu ya. Connect to your lineage, ancestor spirit ya, roh para leluhur ya. Kalau misalnya kalian percaya ya, para leluhur kita kalau misalnya ada berbuat karma ya, maka keturunan-keturunan mereka itulah yang akan melanjutkan untuk menanggung karma yang mereka perbuat. Oke? Terkadang ada yang mengatakan dosa yang dibuat oleh orang tua ditanggung oleh anaknya. Nah, mungkin posisi kalian adalah seperti itu, sehingga membuat kalian ini kok kayaknya ya seperti jodoh kalian ini selalu tertutup ya, selalu apes, selalu kelam, selalu kelabu. Nah, ini kartu saran pesan ini mengatakan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian, kalau diperhatikan sekali lagi ya, struktur dari pola keluarga kalian, dari tradisi keluarga kalian secara turun-temurun ya. A family wound and pattern can be healed now ya. A family wound itu luka-luka yang disebabkan ya oleh faktor keturunan dari para leluhur, dan pattern-pattern, pola-pola ya, yang pola-pola karma yang dari para leluhur itu bisa tersembuhkan kalau kalian terkoneksi ya dengan roh penjaga kalian yang berupa dari para leluhur kalian. Misalnya kalau kalian nyekar ya, kalau kalian ziarah dan nyekar ke kuburan ya, berdoalah ya, doa kepada para leluhur kalian, nenek kakek kalian yang sudah tiada, yang sudah berpulang ya kan, minta mereka untuk membukakan pintu rezeki kalian, atau kalian tidak melakukan ziarah setidaknya saat kalian sedang melakukan ibadah, entah sholat kayak kebaktian kayak, doakan mereka ya agar istirahat mereka itu terasa tenang ya. Saat istirahat mereka tenang dan damai di sana ya, dan saat melalui doa kalian kepada mereka akan membantu ya terbukanya jodoh ya, pintu jodoh untuk diri kalian yang memilih dek kelompok yang kedua ini, supaya kalian jangan pernah ragu, jangan pernah takut ya. Ibaratnya inti-intinya dari kartu Ancestor Spirit ini mengatakan untuk kalian jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Hilangkan kecemasan kalian, karena kecemasan kalian itu adalah faktor dari keturunan ya. Luka-luka yang diturunkan oleh keluarga kalian secara turun-temurun ya. Entah orang tua kalian yang mengalami kegagalan di dalam berumah tangga, menjalin keluarga sebelumnya, sehingga ya menciptakan image yang buruk kepada kalian, menciptakan trauma terhadap kalian, itu juga bisa. Oke? Maka sembuhkan itu terlebih dahulu dengan cara berdoa. Saat kalian beribadah, kirimkan doa kalian kepada ancestor kalian, leluhur kalian, kakek nenek kalian yang sudah tiada ya, supaya mereka bisa ikut membantu mendukung kalian atau menghapuskan ya luka-luka yang diakibatkan oleh faktor keturunan dari keluarga. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dek kelompok yang kedua ini. Berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian. Langsung kalian lakukan personal atau private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi. Segera charter, order, dan booking saya dulu mulai dari saat ini agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke.
Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who be interested number 3. Apa yang ada di dalam pikirannya saat ini atau apa yang sedang dia pikirkan saat ini? Oke. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema. Nah, ini tidak begitu bagus ya, hostilities atau pertempuran ya. Seorang yang memegang pedang ibaratnya kayak berjaga-jaga ya, untuk menangkis segala serangan yang datang kepada diri dia. Berarti kalian berdealing dengan orang yang tidak memiliki ketenangan ya di dalam kehidupannya ya, alias orang ini bisa jadi punya banyak musuh ya di dalam kehidupannya. Oke, hostilities, pertempuran ya. Selalu berusaha dengan segala macam cara untuk memperjuangkan kehidupannya ya, untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Entah orang ini sedang punya masalah atau kayak gimana, ya kan? Nah, itu saya tidak tahu ya, tapi alangkah baiknya kita explore melalui kartu tarot. Dear God Universe, please explain to us for viewers who be interested that number 3. Apa yang ada di dalam benak pikirannya saat ini? Apa yang sedang dia pikirkan saat ini? Apa yang ada di dalam benak pikirannya saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu hostilities. Saya akan tarik kartunya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. Five of Wands. Nah, apa yang saya bilang? Oke, 5 Wands. Dia banyak bertengkar dengan orang-orang di sekelilingnya ya. Oke, zodiak Leo. Five of Pentacles. Oh, aduh. Malang ya nasib orang ini ya. Zodiak Taurus. Ace of Wands. Ini Aries, Leo, Sagittarius, 3 zodiak sekaligus. Eight of Wands. Zodiak Sagittarius. Nine of Swords. Oke, zodiak Gemini. Kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Entah ini orang yang PDKT dengan kalian atau orang yang menjadi mantan kalian ya. Kita lihat saran, pesan, dan nasihat. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us to be interested number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait kartu hostilities ini, satu kartu secara acak, Ascension. Ya. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. Oke, Ascension saya tidak tahu artinya apa ya. Nanti saya akan cari dulu ya. Artinya dari kartu Ascension ini adalah apa ya. Ascension. Yang pastinya, intinya kalian disuruh ya untuk bangkit dari kegelapan ini ya. Bersama orang ini, hidup kalian tidak aman, tidak nyaman ya. Banyak sekali kontroversi yang dia ciptakan ya. Ascension itu adalah kenaikan ya. Oke. Orang ini mungkin bisa jadi sudah dalam status berpacaran dengan kalian atau masih belum
Ya kan? Tapi yang pastinya di dalam batinnya itu ya, orang yang penuh dengan pergolakan di dalam batinnya ya, penuh dengan perang batin ya. Five of Wands ini juga menyimbolkan ya, orang ini selalu punya banyak masalah. Lihat ada kartu 9 pedang ya. Banyak sekali beban pikiran karena apa ya? Orang ini banyak musuh di luaran sana ya. Ibaratnya hostilities ya. Dia selalu mengambil ancang-ancang mempersiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi segala serangan yang datang kepada dirinya. Berarti orang ini hidupnya tidak memiliki kedamaian di dalam jiwanya. Oke. Makanya sampingnya di sini ada kartu Five of Pentacles. Orang ini juga mengalami kesulitan keuangan, itu yang ada di dalam pikirannya ya. Bagaimana caranya mencari uang, ya kan? Bagaimana cara menghadapi orang yang nyinyir kepada dia, ya kan? Berusaha ingin menjatuhkan dia. Dia selalu mencari cara-cara yang kreatif ya. Ace of Wands selalu berharap, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan bisa memperubahin ya kehidupannya, ya kan? Atau menyingkirkan orang-orang toksik di dalam yang datang ke dalam kehidupannya itu, entah ada karma apa yang dia perbuat sehingga dia mesti menerima kehidupan yang seperti ini ya. Pastinya ini orang adalah tipe orang yang sangat individual ya. Saya yakin dari kartu Five of Pentacles ini ya, Nine of Swords ya, orang ini mungkin kalau ditanya untuk mencintai kalian, dia tidak punya waktu lagi untuk mencintai kalian. Sedangkan hidupnya saja masih belum kelar-kelar ya, masih belum beres ya. Masih banyak perseteruan di mana-mana. Eight of Wands ya, di mana dia selalu mencari cara untuk pergi menghindari orang-orang ya, selalu mencari cara untuk pergi bersembunyi, berondok dari orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Banyak sekali musuhnya ya. Udah itu ya, hidupnya itu kayaknya ya selalu dia habiskan waktunya itu untuk bertengkar dengan orang, bergaduh dengan orang ya, untuk menciptakan kontroversi dengan orang. Tapi apa yang dia dapatkan dari perbuatannya ini? Nine of Swords ya, alias dia itu stres siang dan malam, bahkan tidak bisa tidur karena merasa hidupnya ini sangat terancam sekali ya. Terancam, udah terancam, telantar. Dia merasa dirinya itu kesepian, tidak memiliki cinta, tidak memiliki kasih sayang, tapi dia tidak sadar. Ya kan? Kalau itu semua adalah hasil dari perbuatan dirinya sendiri. Ya, siapa suruh dia pandai, siapa suruh dia pintar sekali untuk mencari gara-gara dengan orang di luaran sana. Oke, makanya saya yakin beberapa orang ya, dari diri kalian, tidak semuanya. Kalau misalnya udah sempat jadian dengan orang ini ya, hidup kalian juga tidak akan tenang juga, ikutan ya. Kalian tercemar oleh energi negatifnya. Hidup kalian ini juga tidak akan bakalan tenang juga. Alias hidup kalian akan penuh dengan masalah juga. Dan hingga kalian tidak tahan, akhirnya kalian memilih untuk meninggalkan orang ini. Makanya di sini ya, disuruh kalian ascension atau kenaikan ya. Maksudnya kenaikan itu move into your true self ya. Bergeraklah untuk mencari jati diri kalian yang asli. Untuk mencari dunia kalian sendiri yang penuh dengan kedamaian. Disuruh kalian untuk mencari ketenangan bagi jiwa kalian sendiri. Jangan pedulikan orang ini. Rise above the darkness. Bangkitlah ya, rise ya. Bangkitlah, melambunglah ya dari kegelapan. Karena mungkin saja beberapa orang yang ibaratnya sudah sempat jadian dengan orang ini ya, kehidupan kalian sudah ibaratnya ya ikut-ikutan tidak memiliki kedamaian. Ya kan? Selalu bercekcok dengan orang akibat ulah dari orang yang kalian dilingkan ini. Udah bercekcok dengan orang yang kalian dilingkan ini, kalian selalu bertengkar lagi. Berarti kalian sudah tercemar oleh energi negatif yang berupa kegelapan yang dia hasilkan kepada diri kalian. Bisa jadi, hati-hati ya guys ya. Aura kalian itu bisa ketutup loh. Ya, kalian bisa apes dan takutnya ya, kalian juga bisa mengalami kesialan dan ketidakberuntungan di dalam melakukan segala sesuatu.
Karena disebabkan oleh orang yang kalian dilingkan ini. Kalau kalian masih bersikukuh berada di sampingnya. Itulah sebabnya dari kartu saran pesan ini disuruh kalian bangkit, tinggalkan kegelapan ini. Jangan kalian berdiam diri saja ya. Dengan alasan saya terlalu cinta kepada dia. Itu bukan cinta namanya. Kalian merusak diri kalian sendiri. Ya kan? Cinta itu adalah sesuatu yang menyembuhkan, ya, membawa kesembuhan bagi orang lain. Tapi yang ada, yang dia bawa ke dalam kehidupan kalian hanya sebuah unsur pengrusakan. Makanya disuruh kalian mencari terang di dalam kehidupan kalian, ya, mencari cahaya terang di dalam kehidupan kalian dengan cara bangkit dari kegelapan, tinggalkan kegelapan yang dihasilkan oleh orang ini, ya, bergerak maju, ya. Tinggalkan orang ini sampai orang ini bersih dulu, clear dulu dari energi negatif kegelapannya yang dia hasilkan sendiri. Oke? Maka saat itu kalian ya kalau mau balik ya silakan, kalau tidak mau balik lagi ya udah terserah. Itu aja. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya untuk deck kelompok yang ketiga ini. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja, agak simple ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi, segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Buruan ya guys, ditunggu ya. Nah, viewers, saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kalian. Bukan permasalahan resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi nilai-nilai positif yang mampu kalian raih, yang mampu kalian petik, ya. Supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari. Oke? Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, video ini berguna untuk diri kalian, saya memohon sekali lagi dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys. Dan sekali lagi bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan ya guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Ya, semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So, buruan, jangan tunda-tunda lagi, jangan buang-buang waktu lagi, segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke guys, ditunggu ya. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana, karena di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Oke, kita saling mendoakan satu sama lain yang positif ya. Dan akhir kata, sekarang saya ingin pamit dan undur diri dulu dan tutup dulu readingan saya ini. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.